Aku Indonesia, aku bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Tegas menolak gratifikasi. Dan yang jauh lebih penting itu menjaga nama baik instansi. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan. Kali ini kita akan ngobrolin tentang sesuatu yang sering kita dengar, tapi mungkin kadang sulit kita rasakan, yaitu cinta tanah air. Betul, temanya adalah visualisasi bangsa, bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Semoga obrolan ini bisa menggugah kita semua untuk lebih mencintai Indonesia, bukan sekedar kata, tapi juga perbuatan. Oke, bener nih Kak. Tapi sebelumnya mungkin kita perkenalan diri dulu kali ya Kak Joan ya. Kenalin teman-teman semuanya, aku Anwar dari Satker Pengadilan Agama Rantau Prapat. Halo semuanya, aku Joan dari Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Oke, kita lanjut nih ya Kak Joan ya. Oke Kalau Bang. ngomongin cinta tanah air nih Kak, apa sih Kak bentuk paling sederhana dari cinta tanah air menurut Kakak? Menurut aku nih ya, cinta tanah air bukan hanya sekedar hafal lagu kebangsaan atau ikut upacara aja, tapi juga menjaga alam, bangga dengan produk lokal, dan melestarikan budaya kita. Kalau menurut Abang nih, cinta tanah air apa ya Bang? Oke, setuju kali aku nih Kak, menurut versi Kakak. Kalau menurutku mungkin sesuatu yang kecil aja kali ya Kak ya. Misalnya nih, tidak membuang sampah sembarangan. Itu juga merupakan bagian dari cinta tanah air sih Kak menurut aku. Karena dengan begitu kita tuh udah ikut menjaga tanah air kita untuk tetap indah dan sehat tentunya untuk generasi kita berikutnya Kak. Oke Kak, selanjutnya mungkin terkait sadar berbangsa dan bernegara. Kadang orang mikir ya, ini kan cuma jargon aja gitu, padahal maknanya dalam sekali menurut aku. Menurut Kakak gimana nih Kak? Iya, sadar berbangsa berarti kita tahu nih, kita bagian dari Indonesia. Sadar bernegara berarti kita taat aturan ya Bang, tidak mementingkan diri sendiri dan ikut menjaga persatuan. Contoh sederhananya nih. Menghargai perbedaan, ikut gotong royong, dan paling penting nih di era sekarang, tidak mudah terprovokasi berita bohong di media sosial. Wah, asli sih Kak, setuju kali aku. Media sosial sekarang nih gila banget ya Kak ya. Jadi sekarang tuh jarimu adalah harimaumu gitu. Jadi kita tuh harus pinter-pinter gitu untuk cek dan recheck lagi berita yang beredar gitu. Sebelum kita percaya atau mungkin bahkan sebelum kita share ke orang lain gitu Kak. Nah, selanjutnya nih Kak, ini juga penting menurut aku. Kalau kita ngomongin tentang setia pada Pancasila sebagai ideologi negara ya Kak, menurut Kakak ini gimana Kak Juan? Pancasila bukan sekedar lima sila yang kita hafalkan di sekolah, tapi Pancasila adalah dasar kehidupan bangsa kita. Kalau kita jalankan Pancasila, otomatis hidup kita ini rukun. Misalnya pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita jadi saling menghormati antar pemeluk agama. Dan misalnya pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, kita sadar bahwa meski berbeda-beda, kita tahu juga satu bangsa. Betul kali Kak, setuju ya Kak Hmm. ya. Karena kita nih di Indonesia tuh banyak ragam ya Kak ya, dari jenis suku aja tuh banyak banget di Indonesia gitu. Jadi nih Kak, setia pada Pancasila berarti kita jadiin pedoman dalam sikap kita sehari-hari ya. Baik sebagai individu ataupun mungkin sebagai warga negara gitu. Nah, sekarang nih Kak, kita ngobrolin tentang pengorbanan. Rela berkorban ya Kak. Ini juga kan lumayan sering ya disalahpahami oleh orang-orang gitu. Seolah-olah hanya berarti siap mati untuk negara gitu. Padahal maknanya tuh bisa lebih luas Kak. Menurut Kakak nih gimana nih? Menurut aku ya Bang Anwar ya, rela berkorban ini bisa mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Misalnya, kita kan seorang ASN, masih calon deng, calon ASN. Iya. Kita kita harus berani dengan tegas menolak gratifikasi meski ditawarin karena kita ingin menjaga nama baik kita dan yang jauh lebih penting itu menjaga nama baik instansi dan bangsa kita. Bener banget nih Kak, setuju. Karena apalagi kita Kak, ibaratnya kan ya pengadilan ya, insan pengadilan tuh Mahkamah Agung, lembaga peradilan tertinggi ya di Indonesia gitu. Jadi intinya ini Kak, rela berkorban ini merupakan wujud cinta dan tanggung jawab kita kepada Indonesia ya Kak ya. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing gitu. Nah, terakhir nih Kak, aku mau tanya juga soal kemampuan awal bela negara. Ini juga lumayan sering dikaitkan dengan militer. Padahal kan ya lagi-lagi sebenarnya maknanya bisa lebih luas gitu. Menurut Kakak gimana nih tentang kemampuan awal bela negara?
Menurut aku, Bang, kemampuan awal bela negara itu bisa berupa disiplin, siap jasmani rohani, serta pengetahuan dasar tentang negara kita. Bahkan hal sesederhana taat hukum, rajin belajar, dan sikap sedia membantu masyarakat juga termasuk bela negara. Oh ya kak ya, jadi bela negara itu nggak selalu soal militer ya kak ya, apalagi Mm, soal senjata gitu. Tapi bener, Bang. bagaimana kita siap dalam kapasitas kita masing-masing tentunya untuk Mm, saling menjaga keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban bangsa kita ini gitu kak. Nah teman-teman dari obrolan singkat yang kita ini ya, kita belajar bahwa bela negara itu ternyata bukan sesuatu yang jauh dari kita gitu. Dia ada di keseharian kita ternyata gitu. Jadi mari sama-sama kita memvisualisasikan bangsa ini sebagai rumah kita bersama. Kalau kita rawat dengan cinta, disiplin, dan persatuan, pasti rumah kita ini tuh akan tetap berdiri kokoh tentunya. Mungkin Kak Johan ada mau kasih kalimat penutup Kak? Silakan Kak. Oh, oke, Bang Anwar. Jadi setelah obrolan kita hari ini nih, aku bisa dengan bangga berkata, aku Indonesia, aku bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Wih, luar biasa Kak Johan. Aku juga bangga nih Kak sebagai bernegara dan berbangsa Indonesia gitu. Sekian aja teman-teman untuk obrolan singkat hari ini. Sampai jumpa di Sampai episode jumpa di berikutnya. episode berikutnya. Dah. Dah.